Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa waktu belakangan ini, bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sering berkembang diksi dan disebar yang bunyinya begini: ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Subhanallah. Ini manipulasi, ini kelucuan yang sungguh luar biasa. Seakan-akan ini menjadi arus utama kebenaran. Ketika ulama dibenci oleh pemerintah, maka dia ada dalam jalan yang benar. Ini diksi yang keliru yang mesti kita luruskan. Pada kenyataannya, di zaman sekarang, bukan pemerintah yang membenci ulama, atau ada ulama yang dibenci pemerintah. Tapi yang ada sekarang ini adalah, ada sekelompok orang yang melabeli dirinya sebagai ulama, lalu menebar kebencian terhadap pemerintah. Coba kita gunakan akal sehat kita, nalar waras kita, jangan dibalik. Bukan ulama yang dibenci pemerintah, tapi segerombolan ulama yang melabeli diri sebagai ulama, ngakunya ulama, tapi mengajak umat ini untuk membenci pemerintahnya sendiri. Nah, inilah fakta yang ada di depan mata kita. Coba kita mesti jujur kepada segenap kaum muslimin dan umumnya bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, bukan pemerintah yang menyebar kebencian untuk ulama, tapi ada sekelompok orang yang mengaku ulama mengajak umat untuk membenci pemerintahnya. Nah, hati-hati dengan diksi yang sedemikian rupa. Saya ingin kabarkan kepada Anda semua, jalan yang benar adalah para ulama menguatkan negara, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Bukan ulama yang melawan pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, apapun labelnya, entah dia ulama, entah dia ustadz, entah dia guru atau khotib, tapi dia mengajak umat untuk melawan pemerintah, maka dia ada pada jalan yang salah. Dia ada pada jalan yang tersesat. Karena memang mentaati pemerintah itu wajib. Hierarki ini ada di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Itu derivasi, turunan. Taat pada Allah, lalu taat kepada Rasulullah, lalu taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Sekali lagi saya ingin tegaskan, melawan pemerintah yang sah itu adalah perbuatan salah. Jadi kalau ada segerombolan orang mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia ada pada kesesatan. Nabi SAW telah bersabda, wa man mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada al-jamaah, negara atau pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kepada segenap umat, kaum muslimin, bahkan bangsa Indonesia, apapun latar belakang Anda, jangan bingung dengan kondisi ini semua. Karena Nabi sudah memesankan, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam perbedaan, friksi politik, afiliasi, dan lain sebagainya, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat, wahiyal jamaah, yakni yang setia kepada negaranya dan patuh kepada pemerintah yang sah. Saksikan ulasan berikut ini agar kita tidak masuk dalam kelompok yang salah. Gunakan akal sehat, nalar yang bersih, dan hati nurani kita, bahwasanya menjaga negara adalah kewajiban bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Masuknya sama kayak saya tanya begini, Bu, milih taat suami atau taat sama Allah? Jenengan jawab taat sama Allah, ngelawan suami dicerai, jangan macam-macam. Tapi jenengan pilih taat sama suami, nggak taat sama Allah, ya kafir namanya. Nah, itu kan pertanyaan jebakan. Dan jangan dipilih. Tapi jawaban yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti taat kepada suami sama dengan mentaati Allah. Sama tadi, taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Taat kepada pemerintah merupakan bukti ketaatan kepada Allah. Jangan dipilih. Tak ulang lagi ya.
Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Jangan dipilih, salah. Milih siapapun salah. Tapi jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan implementasi. Ngerti implementasi gak sih? Subhanallah. Ya, agak-agak tinggi dikit lah bahasanya. Jangan katrok terus. Jadi ketaatan kepada pemerintah merupakan pengamalan. Bukti nyata atau hierarki. Tahu hierarki nggak sih? Nggak tahu juga ya. Hierarki alias turunan dari ketaatan kita kepada Allah. Kan jelas ayatnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taat Allah, taatlah Rasulullah, dan taatlah pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini kan perintah Allah. Yang Allah perintahkan tidak hanya mentaati Allah saja. Satu, taat Allah. Dua, taatlah Rasulullah. Yang ketiga, mentaati pemerintah. Makanya kita ini mentaati pemerintah merupakan pembuktian ketaatan kita kepada Allah. Ngelawan pemerintah berarti melawan Allah. Manut pemerintah berarti manut Allah. Cocok nggak kira-kira? Ada nggak sih yang suka ngeyel sama pemerintah itu? Ngeyel aja nggak apa-apa lah. Tapi kalau ngelawan, mengkafirkan pemerintah, itu nggak boleh. Karena itu perbuatan yang melanggar hukum, bahkan melanggar ajaran Islam. Ini yang sering sesat di media sosial itu. Kita ini sering bermedia sosial ya. Di handphone tuh begini. Ada orang mengkampanyekan, jangan ikuti ulama, ustadz yang membela pemerintah, yang pro pemerintah. Tapi sebaliknya ikutilah ustadz ulama yang anti pemerintah. Itu masalah tuh. Salah total itu, nggak boleh. Sering kan baca di media sosial? Jadi ikutilah ulama yang dibenci pemerintah. Ikutilah ulama yang melawan pemerintah. Ikutilah ulama yang membangkang pemerintah. Jangan ikuti ulama ustadz yang menentang, yang membela pemerintah. Ini yang saya ingin luruskan. Justru begini Bapak Ibu. Kalau ustadz, ulama, kiai, guru ngaji ngajak rakyatnya untuk membela pemerintah dan membela negara, itulah jalan yang benar. Tapi kalau ada ustadz, ulama, kiai ngajak kita ngelawan pemerintah, apalagi memberontak negara, itu sesat dan itu menyimpang. Pengen tahu dalilnya enggak? Pengen tahu dalilnya enggak? Nah, saya ingin tegaskan dulu nih, karena kita upload ini. Jangan lupa nonton di YouTube ya. Kalau ada iklannya jangan dilewatin ya Pak. Tonton juga iklannya. Jadi balik lagi, tidak ada satu dalilnya yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Apapun kekurangan pemerintah tersebut. Nah, sekarang saya sampaikan dalilnya untuk taat kepada pemerintah yang sah. Nabi SAW telah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha. Terhadap kebijakan pemerintah yang dia suka atau yang tidak dia suka. Saya tanya kali panjenengan Bapak Ibu. Ada nggak kebijakan pemerintah yang jenengan suka? Ada, BLT. Betul nggak kira-kira? BLT nggak dapat, kasihan makom. Awas, protes sama PRT gitu. Baik, yang kedua ini, ada nggak kira-kira kebijakan pemerintah yang panjenengan nggak suka? Ada kan? Karena memang pemerintah itu manusia biasa, Bu. Ada kebijakan pemerintah yang kita suka, ada kebijakan pemerintah yang nggak kita suka. Pemerintah manapun. Coba, ada nggak kira-kira presiden yang sempurna? Nggak ada kan? Hidup ini like and dislike. Tahu nggak artinya? Hidup ini antara suka dan tidak suka gitu loh. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi sebagai rakyat kita nggak boleh melawan pemerintah. Suka atau tidak suka. Saya sekarang nih yang sedang kita nggak suka apa? Minyak goreng mahal. Tapi hebat Bu, 2 kilo tuh satu orang. Dapat minyak goreng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penghematan.
Tapi kadang-kadang begini, Bu. Pemerintah itu apa seneng kalau minyak goreng mahal? Pening, Bu. Pak Jokowi sampai marah sama menteri. Kerjaan kalian itu apa, kata Pak Jokowi? Kok minyak goreng nggak bisa dikendalikan? Tapi sudah ada keputusan larangan ekspor minyak goreng. Nanti turun lagi harganya. Cuman jangan ribut terus. Kadang-kadang kita ini nggak pandai bersyukur. Saya nanya, rokok sebungkus berapa? Berapa? Salawek ya, katakanlah salawek ya. Minyak goreng sekilo berapa? Ya salawek juga lah, kita samain lah ya. Ngudut sebungkus 25.000. Sehari habis. Malah kurang ya, kurang. Minyak goreng sekilo 25.000. Sehari habis enggak? Emang minum gitu. Ya 3 hari paling boros kan, seminggu baru habis kan. Minyak goreng 1.000 seminggu baru habis. Nah rokok 1.000 sehari habis. Mending untuk sementara waktu bapak-bapak berhenti ngudut. Duit buat rokok beliin minyak goreng. Setuju? Tepuk tangan. Ya iya dong. Ngapa sih kita ngeluh? Yang senang ibu-ibu. Saya pengen nukar posisi, seandainya saya yang jadi presiden, ya saya pening juga lah. Aminin dong saya jadi presiden. Allahu Akbar. Mas Akbar nanti tak jadiin menteri Kominfo lah. Pak Ayer Suparno saya upgrade jadi ketua DPR. Beliau Kapolri. Udah pensiun jadi Kapolri ya Pak. Allahu Akbar. Oh, menteri pertahanan cocok, ada porsinya. Jadi balik lagi memang begitu. Siapa sih yang pengen masyarakat bergejolak? Kan begitu. Terutama buat BLT. Saya ini punya pikiran sebetulnya Pak RT. BLT itu bikin gaduh. Betul nggak kira-kira? Bikin gaduh itu. Saya masih setujunya nggak usah ada BLT lah. Nggak usah ada BLT begini maksudnya. Ganti aja, jadikan sekolah gratis. Setuju nggak kira-kira? Ganti ke sekolah gratis, kesehatan murah dan lain sebagainya. Karena begini, siapa sih yang melarat betul di Indonesia ini sebetulnya? Enggak juga kan? Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Buktinya orang Indonesia punya Android semua, ya kan? Punya Android semua, TV LED, LCD. Kayak Dios ini suka ngeluh susah, tapi kamarnya pakai AC. Jul, kaya kau tuh Jul. Dia suka kaya lah. Orang sudah pakai AC kaya kan? Ya iyalah. Jangan ngeluh pokoknya. Kita ini Bapak Ibu pakai Android, TV LED, LCD, punya motor 3, 2, 4 ya. Punya mobil kan begitu. Mental yang miskin. Orang Indonesia tuh gayanya setinggi langit menjedut langit. Apa-apa selfie. Wah. Nerima bantuan dari Pak Suparno, selfie. Upload di Facebook, tapi jangan lupa 2024 ya. Kemudian jalan-jalan ke Mutun, selfie. Buka bersama di Begadang 5, selfie. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, selfie. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ini yang pening Pak RT kan? Pak RT itu pening lah Pak RT, Pak Yanto. Ya pening. Ketiban banyak keluarga jenengan. Karena memang di sini Pak Parno, ketua RT-nya ya kerabatnya semua juga. Ketiban kerabatnya yang banyak dapat, apa kata masyarakat? Payah RT-nya. Pengalaman ngomong kan, yang cangkem-cangkem melek tuh, subhanallah. Payah RT-nya. Lo ngapa? Keluarganya doang yang dapat. Kita mah yang dapat dikit. Nah Pak Yanto kan pening. Hanya Pak Yanto mikir, bagian berikutnya keluarga nggak usah dapat. Kasihan aja ke orang lain. Tambah rame. Yang rame keluarganya. Percuma punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mangga. Begitu hajatan disewotin Pak RT. Nah ini keadaan kita Bapak Ibu. Jadi banyak orang Indonesia ini kurang bersyukur. Saya kembali tadi, yang namanya kebijakan pemerintah, ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang puas atau tidak puas. Tapi tidak boleh dong kita mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah. Maka kata Nabi, taat pemerintah itu fima ahabba wa kariha. Engkau suka, engkau tak suka, wajib taat kepada pemerintah. Kecuali kalau kita diperintahkan berbuat maksiat. Illa ayyu'mara bimaksiatin. Kecuali kalau engkau diperintahkan berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau engkau diperintahkan oleh pemerintah untuk berbuat kemaksiatan, enggak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati. Pak Jokowi enggak memerintahkan kita berbuat maksiat. Ya Pak ya? Kalau jenengan ini masalahnya kita milih atau enggak milih, mulai dari Pak Presiden Soekarno,
Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi. Beliau semua cuman manusia biasa. Sebagai manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apapun kekurangannya bukan alasan bagi kita untuk menyatakan melawan pemerintah yang sah. Sekarang saya kasih ancaman dikit nih buat meden-medeni ya. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi begini maksud saya, ada orang nuduh pemerintah zolim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Ini saya buat semua pemirsa juga, kalau kita ngelawan pemerintah, membangkang berontak, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Ya ngebom itu kan mati sangit, bukan mati syahid. Jadi jangan sampai salah kita memahaminya. Wajib mentaati pemerintah sebagai implementasi ketaatan kepada Allah. Bahkan kalimatnya wa ulil amri minkum. Pemerintah minkum. Minkum itu apa? Yang ada di negara kalian masing-masing. Kita ini orang apa? Negaranya. Indonesia kan? Ya kita wajib mentaati pemerintah Indonesia. Ada orang Indonesia membangga-banggakan Presiden Turki Erdogan. Tahu Erdogan nggak, Bu? Kelapa muda, ya. Erdogan yang dibangga-banggakan. Ada orang Indonesia membangga-banggakan Presiden Amerika, Joe Biden, tuh orang wai kanan, Ajo Biden. Mentang-mentang Ajo Biden jadi presiden, kita bangga-banggakan. Ya kalau kita lebih membanggakan presiden negara orang, ya pindah dong ke negara orang. Jangan tinggal di Indonesia. Tidak ada alasan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Saya kembali ke tadi yang virus saya sebar ya. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat kepada pemerintah, pembuktian taat kepada Allah. Milih bela NKRI atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara merupakan bagian daripada ajaran Islam. Makanya kita punya slogan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Milih Al-Quran atau Pancasila? Nah, kata Pak Basri tadi sudah ada jawaban. Pancasila itu bukan agama. Pancasila juga bukan kitab suci. Ya nggak bisa dibanding-bandingkan sama Al-Quran. Bukan lawannya, tidak apple to apple. Makanya dikatakan begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Makanya mengapa dikatakan sesuai dengan tujuan agama? Dulu Nabi bikin negara pertama dalam sejarah demokrasi di muka bumi. Negara demokrasi pertama itu negara Nabi, Pak. Karena negara lain masih kerajaan semua. Nabi bikin negara namanya negara Madinah, bukan negara Islam. Jadi bukan daulah Islamiyah, tapi negara Madinah. Dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah ini yang dijiplak oleh pendiri negara kita. Kita bikin negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi piagam Jakarta yang mengerucut pada Pancasila. Makanya Pancasila tersebut sesuai dengan ajaran Islam, petunjuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama, dikit lagi. Yang berikutnya yang kita waspadai sekarang ini begini Bapak Ibu. Banyak orang-orang mengatasnamakan agama melawan pemerintah, termasuk juga mengatasnamakan agama untuk berbuat kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita semua, yakhruju qaumun min ummati, akan datang sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Makanya hati-hati.
masukin anak ke rumah tahfiz, masukin anak ke pondok pesantren. Saya bukan underestimate sama pesantren, Pak. Kita juga lagi bangun pesantren. Saya bukan benci rumah tahfiz, uang saya juga punya rumah tahfiz. Bukan itu. Cuman ada rumah-rumah tahfiz, pondok, yang dimanfaatkan untuk paham-paham yang salah, paham yang menyimpang. Ada cerita ini, bapaknya polisi, anaknya mondok. Di pondok itu diajarin Pancasila togut, NKRI negara kafir, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Nah, ini kan belum tersentuh oleh hukum sebetulnya. Kelompok-kelompok begini kan belum tersentuh oleh hukum. Mereka terang-terangan melawan negara, terang-terangan menentang negara, tapi tidak bisa ditindak sama sekali. Nah, ini kita yang mesti waspada, jangan sampai masukin anak ke sana. Jadi balik lagi mereka pasih-pasih membaca Al-Quran, di mana bacaan Quran kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisai. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Fa'idha kharaju faqtuluhum. Tapi jangan ragu, kata Nabi. Apabila kelompok itu sudah keluar, maka perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar sekali pada hari kiamat nanti. Bagi yang memeranginya. Memang, Pak, maksudnya begini. Secara penampilan kelompok ini tampaknya soleh sekali. Teroris pertama dalam sejarah Islam itu namanya Zulkhuwaisirah. Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz. Tapi dia mengkafirkan orang yang nggak segolongan sama dia. Dia mengkafirkan pemerintah yang sah. Penampilannya soleh. Jidatnya nganti kapalan. Ada yang kapalan gak ya? Ida itu kapalan gak sih? Tutupnya pakai topi soalnya. Jidatnya nganti kapalan. Tapi begini, jangan salah ya. Saya nggak menyalahkan yang jidatnya hitam. Tidak. Ya, yang jidatnya hitam jangan sampai nanti, kata Pak Parman teroris tuh. Jangan dong ya. Itu bukan maksud saya. Saking rajinnya sujud. Sampai jidatnya kapalan. Walaupun yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1, rajin sujud. Sekali sujud 3 jam. Ya hitam jidatnya. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Cepet hitamnya. Jajal Pak Sugeng itu. Kalau sujud diurak-urak. Ya hitam seminggu udah kapalan. Pak Sugeng rajin sujud kata orang. Kemudian yang berikutnya. Kepentok tiang listrik. Ya hitam juga. Sambil benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan. Karena ketahuan kawin lagi. Pak Munawar kuat gak kawin lagi ya? Disepak sama Erna, jangan macam-macam. Subhanallah. Dulu perasaan sudah langsing, kok sekarang melar lagi ya? Subhanallah. Luar biasa. Jadi Mbak Erna ini sudah berangkat umroh, Pak. Penjaga sekolah ya. Dapat rezeki berangkat umroh. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang berikutnya. Sampai mana sih tadi? Oh, jidatnya hitam ya. Jadi nggak semua yang jidatnya hitam itu pasti solehnya. Tapi juga jangan kita salahkan. Bahkan mereka tuh muqallitu thiyab. Memiliki pakaian menggantung setengah betis. Saya sih nggak menyalahkan pakaiannya cingkrang bahasanya ya. Menggantung setengah betis. Tapi penampilan mereka tuh maksimal artinya. Kemudian waqatul lihiyah, janggutnya lebat. Ini kayak Ustadz Hambali ini. Kalau dipanjangin dikit tekan udel jadi dah. Tapi nggak usah khawatir, ini kader PDI Perjuangan, Pak. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya nggak underestimate sama janggutnya, bukannya. Artinya mereka sangat soleh, sangat fanatik. Kadang rajin ke masjid. Nggak ada apa-apanya ibadah kita. Tapi mereka punya ideologi yang salah. Apa itu? Mudah mengkafirkan orang lain. Makanya saya sering ingatkan, dikit lagi ya. Saya sering ingatkan Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan kelompok yang kayak gitu. Yang dikit-dikit ngomong kafir ya, dikit-dikit ngomong bid'ah. Karena memang setelah saya teliti, Pak, kelompok-kelompok begitu tuh nggak jelas. Madhabnya apa itu nggak jelas. Mereka belajar sendiri. Makanya sering saya sampaikan di lingkungan kita ini, kita mah bijaksana sajalah. Yang mau pakai yasinan, jalankan. Yang nggak mau yasinan, nggak apa-apa. Tapi mereka jangan menyalahkan kita. Betul nggak kira-kira? Yang subuhnya pakai kunut, kita amalkan. Kita madzhab Syafi'i. Yang subuhnya nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa. Yang penting subuhan.
Tapi jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Ada rumus di dalam Islam itu, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Termasuk kita bertetangga beda agama. Jangan saling ngusik. Setuju nggak kira-kira? Saya tetangga saya kan banyak non-Islam, Pak. Kalau saya bagi bantuan, ya saya kasih semua. Saya bersedekah, berbuat kebaikan, tidak perlu bertanya apa agamanya. Karena kita sesama manusia, betul nggak kira-kira? Minimal kalau saya baik sama tetangga, saya sering ngasih sama tetangga. Kalau saya sedang mudik kan begitu, tetangga bantu-bantu lihat rumah saya. Jadi kita ini jangan saling ngusik satu sama lainnya. Makanya ada istilah orang kampung itu, urusi rumah tangga kita sendiri. Jangan ngusik rumah tangga orang. Betul nggak kira-kira? Beragama juga begitu, bermasyarakat juga begitu. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal Pak Sugeng, dibacok orang gitu, jangan macam-macam. Baik, ini terakhir ini biar gak kepanjangan. Sekali lagi, hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi tujuannya untuk melawan negara. Kalau ada kelompok-kelompok yang mencurigakan begitu, lapor Babinsa, Babin Kaptipmas, lapor Pak Ketua RT, bisa lapor saya juga. Karena saya ini bukan jengkol sembarangan ini. Ini forum koordinasi pencegahan terorisme. Jadi bisa lapor ke saya, karena saya bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT RI, juga Densus 88, juga Polda Lampung, dan lain sebagainya. Termasuk saya, Bapak Ibu, membina 120 anggota jamaah Islamiyah yang taubat ya, yang ikrar setia NKRI. Atau ada anak-anaknya, keluarganya, yang kayaknya terpapar kok Islamnya kok keras banget, radikal misalnya, cenderung melawan negara, bisa dilapor ke saya, bisa konseling juga ke saya. Bahkan bisa diskusi sama saya, debat juga nggak apa-apa. Untuk meluruskan pemahamannya, agar dia tidak terjebak pada pemahaman yang menyimpang. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.